إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur memuji Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang masih diberikan kepada kita hingga subuh hari ini. Kita bisa merasakan indahnya nikmatnya beribadah di bulan yang sangat mulia ini, di bulan Ramadan. Ibadah puasa jamaah sekalian adalah ibadah yang mencakup ibadah ruhiyah kita dan ibadah jasadiah kita. Ya. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya, ibadah hati dan ibadah badan. Ya. Ibadah hati jemaah sekalian, ya, jelas sekali tujuan yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Ya, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Ibadah puasa ini mengantarkan kita untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Ya. Ini tujuan daripada ibadah puasa. Ya. Membersihkan jiwa-jiwa kita, membersihkan hati-hati kita. Tapi jangan lupa juga bahwa ibadah puasa ini adalah ibadah jasadi kita, ibadah jasmani kita, ya. Ibadah fisik kita. Tentu kita bukan cuma sekedar ingin mendapatkan pahala, Bapak Ibu sekalian. Ya. Bukan cuma sekedar ya menjadi orang-orang yang bertakwa. Tapi bagaimana kita juga mendapatkan manfaat dari ibadah puasa ini secara kesehatan fisik kita. Dan ini banyak yang kemudian kita salah memahaminya. Kenapa jemaah sekalian? Seharusnya puasa ini menjadikan kita ini memiliki tubuh yang lebih sehat lagi. Ibarat kendaraan mobil atau kendaraan apa saja. Ya, kalau sering kita pakai kendaraan itu, tentu ada yang namanya jadwal servisnya. Ya. Coba kalau kita punya motor atau punya mobil tidak pernah diservis, itu masa pakainya akan lebih singkat. Kenapa? Karena banyak yang rusak-rusak. Ya. Ada masa pakainya ya mas sekalian. Harus diservis secara berkala. Ya, dibawa ke bengkel, diperiksa semua apa yang perlu diganti, apa yang perlu dibersihkan. Nah, jangan lupa tubuh kita pun seperti itu ya mas sekalian. Kita sudah pakai selama bertahun-tahun ini tubuh kita. Ya, kita pakai makan, kita pakai bekerja dan sebagainya. Ada masanya. Ya, tubuh kita ini kemudian perlu diperbaiki. Dan ibadah puasa ini adalah salah satu cara untuk membersihkan tubuh kita jamaah sekalian. Ya. Bahkan dalam agama kita ini itu luar biasa pembersihannya. Ya. Ada pembersihan yang sifatnya mingguan. Puasa Senin Kamis. Ya. Kenapa ada syariat puasa Senin Kamis? Ya. Salah satu hikmahnya adalah untuk membersihkan tubuh kita secara mingguan jamaah sekalian. Coba kita setiap hari ini makan sembarang sekarang ya, apalagi sekarang zaman sekarang ini. Ini sekarang zamannya serba instan. Makanan semua serba instan. Ya. Tidak sama orang tua kita dulu. Semuanya makanannya itu makanan yang asli, real food. Kalau dia mau makan ayam, ya tinggal beli ayam dipotong. Ya, makan telur tinggal beli telur direbus dimakan. Ya. Sekarang orang makan ayam sudah banyak modelnya, ada nugget dan lain sebagainya diproses. Makan sapi pun bermacam-macam, ada sosis. Ya, apalagi sekarang sudah banyak serba instan, orang sudah malas lagi masak. Ya, semua serba instan, mau cepat. Akhirnya apa jamaah sekalian? Banyak penyakit yang muncul karena makanan yang kita konsumsi itu. Ya. Makanya perlu yang namanya pembersihan dalam tubuh kita itu. Puasa Senin Kamis. Ya. Ada sifatnya bulanan. Ya. Puasa putih. Setiap tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Ya. Dan Nabi tidak pernah tinggalkan itu semuanya jamaah sekalian. Dan ada yang sifatnya tahunan, itulah puasa Ramadan. Mungkin bagi kita yang pekanan, bulanan, itu mungkin masih jarang yang melakukan itu. Ya,
karena memang ya itu ibadah sunnah, tidak diwajibkan. Ya, sehingga banyak kita yang malas membersihkan tubuh kita. Ya. Tapi ibadah Ramadan ya mas sekalian, puasa Ramadan ini diwajibkan oleh Allah selama 1 bulan. Ya. Maka sangat disayangkan kalau bapak ibu kemudian berpuasa di bulan Ramadan, tapi setelah puasa tambah sakit. Ya, tambah sakit. Ada yang kelebarannya di rumah sakit. Ya. Ada tidak sampai puasa, tidak sampai selesai, ada yang kemudian masuk rumah sakit. Kenapa? Apa yang salah dari puasa kita ini? Ya. Kenapa orang berpuasa justru sakit? Ya, coba hari ini saja, hari ke-9 ini ya. Mungkin ya sudah ada di antara kita yang sudah muncul ya, ya penyakit-penyakitnya, ya. Sudah mulai bertambah lagi berat badannya, ya. Sudah naik lagi tensinya, ada yang kena asam uratnya, naik gula darahnya. Kenapa bisa jamaah sekalian? Harusnya Anda berpuasa itu menjadi lebih sehat. Lihatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beliau tidak pernah sakit kecuali 3 kali saja. Ketika mendapatkan wahyu, ketika diracuni di perang Khaybar oleh seorang wanita Yahudi, dan ketika beliau akan meninggal dunia, itu saja sakitnya beliau. Kita setiap bulan mungkin ada sakit tak? Atau setiap minggu ada sakit tak? Padahal, ya, Nabi juga manusia. Sama yang kita makan, apa yang beliau minum sama aja. Beliau juga manusia seperti kita. Berarti ada yang salah dari cara kita berpuasa jamaah sekalian. Ini masih belum terlambat, masih ada waktu. Sangat disayangkan, betul, sangat disayangkan ya. Kalau 1 bulan ini ibaratnya tubuh kita diservis ini bulan tahunan, Anda harusnya menjadi lebih sehat lagi. Ya. Nah, apa yang salah ini Ustaz kira-kira? Pertama, coba kita lihat ini jujur dalam diri kita. Ketika kita makan, waktu makan sahur dengan buka puasa, ya. Apa yang kita konsumsi ya mas sekalian, itu yang mempengaruhi kesehatan kita. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, ya, nikmat sahur al-mu'min at-tamr. Sebaik-baik sahurnya orang beriman itu adalah kurma. Ya. Kenapa kurma hadirin Allah muliakan? Ya. Penelitian secara ilmiah itu luar biasa. Mengandung gizi yang sangat lengkap. Dia gulanya gula yang alami, langsung diserap oleh tubuh kita, dan dia mengandung serat yang kemudian tidak menaikkan gula darah kita secara cepat. Tapi orang menafsirkan yang lain, oh ya makan yang manis-manis, ya, sehingga muncullah ya hadis yang dibuat oleh penjual sirup, berbukalah dengan yang manis-manis. Bukan itu tujuannya, bukan yang manisnya. Sehingga orang menggantinya dengan apa? Ya, dengan teh manis, ya. Dengan kopi manis, ya. Semua yang manis-manis. Tapi gulanya gula bukan gula alami. Ini yang penyebabnya jamaah sekalian. Ditambah lagi makan kita yang berlebihan ketika kita makan sahur. Dengan alasan ini sudah kita mau puasa 14 jam, harus banyak tangki dalam perut kita, itu salah. Justru semakin Anda kekenyangan, semakin Anda akan cepat lapar. Apalagi Anda konsumsi itu semuanya mengandung karbohidrat, ya, yang mengandung gula. Ya. Sudah makan nasi, ditambah lagi mie, ya, ditambah lagi makan kue-kue, ya, ditutup dengan teh manis, ya. Pantas ketika Anda berpuasa, Anda kelebihan kalori yang tersimpan di mana? Dalam bentuk lemak tubuh kita, bertambah berat badan kita, naik gula darah kita. Harusnya yang Anda konsumsi ketika Anda makan sahur adalah memenuhi 3 unsur besar ini jamaah sekalian. Apa itu? Karbohidrat, protein, lemak sehat. Ya. Ini harus konsumsi. Bukan masalah banyaknya, tapi masalah komposisinya harus tepat. Ya. Kalau kita makan, coba paling banyak adalah karbohidratnya. Proteinnya kecil, apalagi serat. Apalagi kalau sudah terlambat makan sahur, ya ambil mie instan, direbus sudah. Yang penting kenyang. Ini prinsip yang penting, kenyang ini yang salah. Tapi walaupun Anda makan kurma 3 butir dan minum air putih, dijamin sampai maghrib Anda tidak akan lemas. Ya. Tapi kalau Anda makan yang bergula-gula tadi itu, ya Anda jam 10
sudah lemas tubuh kita. Jadi perhatikan jamaah sekalian ini, ya. Ketika Anda makan sahur, perhatikan ini. Jangan terlalu cepat makan sahurnya, ya. Diperlambat kata Rasulullah SAW. Ketika Anda berbuka puasa, ini lebih parah lagi jamaah sekalian. Ya, ini lebih parah lagi ketika Anda berbuka puasa. Ya, Nabi sudah mencontohkan kepada kita bagaimana kesederhanaan beliau dalam berpuasa jamaah sekalian. Ya. Beliau hanya berbuka dengan rutop, dengan kurma basah. Kalau tidak ada rutop, beliau berbuka dengan kurma kering. Dan kalau tidak ada kurma kering, beliau berbuka dengan air putih. Coba. Itu yang beliau konsumsi ketika beliau berbuka puasa. Ya. Dan setelah itu beliau ya, makan berat sebentar dan sholat malam 1 juz 1 hari. Ya. Bahkan sampai bengkak kaki beliau. Ya, jangan ditanya berapa panjangnya. Ya. Kata Rasulullah SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana panjangnya? Jangan ditanya panjangnya sholat beliau. Ya. Makanya beliau pantas menjadi sehat dengan puasa. Coba kita jamaah sekalian hari ini, ketika kita berbuka puasa, ya, itu subhanallah, ya, itu menjadi ajang balas dendam. Ya, apa yang di depan kita makan semuanya. Ya. Apalagi kalau buka puasa bersama, takut kehabisan. Ya, akhirnya makan semua di situ. Ya, perut ini yang sudah 14 jam sudah bekerja, istirahat tiba-tiba ya rusak yang sudah kita buat selama 14 jam itu. Ya, ada sebuah ilmuwan, seorang ilmuwan bernama Yoshinori Ohsumi dari Jepang. Ya. Dia mendapatkan hadiah Nobel 2016 karena penelitiannya tentang puasa. Ya, ini orang non-Islam. Ya. Ternyata ibadah puasa itu ada namanya mekanisme autofagi di mana tubuh memakan dirinya sendiri. Dan itu terjadi kalau tubuh kita kelaparan. Ya. Jadi kalau Anda berpuasa, memang yang dicari itu laparnya. Ya. Justru itulah bekerja proses autofagi itu. Membersihkan tubuh kita jamaah sekalian. Dan itu terjadi kalau kita berpuasa 13 jam ke atas. Jadi kalau masih pagi, itu kita masih menggunakan bahan bakar yang kita makan dimakan sahur. Ya, jam 9 sampai jam 1 siang itu dia menggunakan gula dari hati kita. Jam 12 ke atas sampai jam 5 dia mencari sumber energi dari lemak. Itulah pintarnya tubuh kita. Ya. Jadi jangan khawatir kelaparan. Tubuh mencari bahan bakar untuk menjadi tenaga kita. Jadi kalau jam 1 ke atas itu dia sudah makan lemak-lemak kita. Makanya kalau Anda ingin menurunkan berat badan, ingin menurunkan lemak kita, itu yang dicari rasa laparnya itu. Nah, banyak orang menghindari rasa lapar itu. Dengan cara apa? Tidur terus. Justru dengan tidur itu menambah lagi simpanan lemak itu tidak digunakan jamaah sekalian. Jadi ini mekanisme ini luar biasa. Makanya kalau Anda berpuasa dan Anda merasakan lapar, itu yang dicari sebenarnya. Sedang berfungsi proses pembersihan tubuh-tubuh kita, dia memakan sel-sel yang rusak, termasuk sel kanker, diremakan, didaur ulang menjadi tenaga baru. Makanya orang berpuasa itu, dia menjadi awet muda, karena sel-sel yang rusak dimakan menjadi sel-sel yang baru, sumber tenaganya. Itulah autofagi. Ya. Ini orang-orang Islam ini, Pak. Makanya mereka juga berpuasa. Ya, pernah dengar istilah intermittent fasting? Ya, jedah makan. Itu puasanya mereka. Ada yang 12 jam dia berpuasa, 12 jam dia makan. Ada yang 18 jam dia berpuasa, 6 jam dia makan. Ya. Untuk mendapatkan itu jamaah sekalian, tidak ada yang lebih baik daripada puasanya umat Islam 13-14 jam ini. Ya, jadi manfaatkan betul ini jamaah sekalian puasa kita ini untuk menjadi orang-orang yang lebih sehat lagi. Sangat disayangkan kalau Anda berpuasa justru merusak diri kita dengan cara tadi. Makan dan minum kita ketika buka dan sahur itu berlebihan. Ya. Nah, ini perlu koreksi jamaah sekalian ya. Kalau Anda berbuka puasa, ya jangan kalap. Ya semua di depan kita makan. Coba lihat mana yang ini semua nih mengandung gula-gula semua yang kita makan. Ya. Pantas kalau kemudian setelah itu kita, ya kenapa tambah naik berat badan, Ustaz? Coba apa yang Anda makan? Ya, saya kalau buka puasa, Ustaz, ya ada pisang hijau, ya ada jalang kote situ, ada es teler, ada cendol, nggak dilarang, tapi dibatasi. Perbanyak makan-makan yang bergizi, ya, perbanyak buah, perbanyak minum. Ya, harusnya orang yang berpuasa itu makannya 2 kali.
Memang tubuh kita ini, ada seorang peneliti dari Amerika, dirancang untuk tidak makan 3 kali tubuh kita ini. Cuma 2 kali saja Mas Kasih. Ada satu waktu untuk dia membersihkan dirinya. Nah itulah puasa kita. Makan sahur dengan makan buka. Tapi yang terbalik, yang terjadi ketika Anda berpuasa, berapa kali Anda makan? Coba Anda jujur. Makan sahur Ustaz, oke. Buka puasa, oke. Sudah tarawih? Makan lagi tidak? Makan lagi, cari nasi goreng, cari mie goreng, ya. Tidak lama tengah malam jam 12, makan lagi. Ya, gagal puasa kita Bapak Ibu sekalian. Coba berpuasalah seperti Nabi berpuasa, sederhana puasa kita. Yang penting makanan itu bergizi, ya. Perbanyak protein, perbanyak lemak-lemak sehat, perbanyak serat, perbanyak minum air putih, hindari, kurangi gula, tepung-tepungan, goreng-gorengan. Wah ini yang berat Ustaz, goreng-gorengan ini. Ini yang paling enak ini. Ya, apalagi kalau buka puasa Pak, tidak afdol kalau tidak ada jalan kote. Ya, sampai-sampai di situ semua tidak ada jalan, tidak ada kurmanya. Ditanya kenapa tidak ada kurmanya? Ya ini yang kurma kan sunnah Ustaz. Ini yang wajib ini jalan kote. Nauzubillah. Hati-hati Bapak sekalian, sekali lagi ya. Jadikanlah ibadah puasa kita ini menjadi orang yang lebih sehat. 1 bulan Anda coba hindari gula, tepung, goreng-gorengan. Ya, perbanyak protein, ya, lemak-lemak sehat, ya. Ini yang real food yang kita makanlah, telur, ikan, ayam, daging. Ini protein. Ya, buah-buahan, sayur-sayuran. Ini kita perbanyak. Yang lain itu kayak kue-kue, roti. Bolehlah sedikit-sedikit, tapi jangan itu yang lebih banyak. Ya, makanya kalau buka puasa panitia coba kasih situ ya, apa kurma, telur ya. Pasti tidak dimakan, tidak pilih jalan putih. Ya. Susu, kopi. Saat pencinta kopi, silakan minum kopi tapi kopi tanpa gula. Ya. Teh tanpa gula. Biasakan Pak. Kopi itu sehat. Yang tidak sehat adalah teman-temannya. Ada gula, ada creamernya, ada ini. Usahakan sehat Pak. Sayang kalau Anda berpuasa, kalau 1 bulan ini Anda hantam tadi itu semua, ya nanti bisa lebarannya di rumah sakit Pak. Ya kenapa? Kena stroke, ya hipertensi. Sayang sekali lagi masih ada sisa waktu ini, mari kita bertobat ya dari cara makan kita yang tidak ya yang sembarangan. Ya ini ibarat 1 bulan ini adalah tubuh kita diservis, ya dibersihkan tubuh kita. 1 bulan setelah itu menjadi orang-orang yang lebih sehat. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.